Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami Kau beri cinta yang begitu luar biasa, di mana Engkau menganugerahkan sebagian dari dirimu kepada kami. Engkau memberikan Roh-Mu sendiri kepada kami. Semoga kami menyadari keagungan cinta-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Dan kami juga membagikan kepada orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tahu begitu banyak hukum dalam hukum Taurat Musa. Tetapi dari semua hukum itu yang terpenting adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Dan itulah yang ada dalam kitab Imamat yang ditanyakan Yesus kepada ahli Taurat. Ia menemukan sesuatu yang berharga, yang paling esensial dalam hidupnya. Dan dalam Injil juga hari ini kita diajak untuk melihat bahwa cinta itu bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang konkret. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, lapar, haus, miskin, di penjara. Cinta itu sesuatu yang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melihat, kita mengalami betapa kita diajak dan merasakan bahwa cintalah yang menjadi kepenuhan. Cintalah yang menjadi satu-satunya yang membuat manusia bahagia. Tidak ada yang lain. Dan itu suatu perjuangan dan suatu pergulatan. Di satu sisi ini adalah anugerah, tapi di sisi lain adalah perjuangan dan pergulatan. Kita bisa melihat di dalam pengalaman Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ketika dia membaca surat Paulus kepada umat di Korintus, dia mengatakan, pada akhirnya aku menemukan bahwa cinta adalah segala-galanya. Bahwa cinta itu merupakan jawaban dari kebutuhanku yang paling fundamental. Dan itu yang dia temukan, dia menemukannya. Finally, in the end, I found love is everything. Ketika Paulus mengatakan bahwa meskipun kamu punya bakat luar biasa, hebat luar biasa, tapi kalau tidak punya cinta, seperti gong yang bergaung tanpa makna. Saudaraku terkasih dalam Kristus, demikian pula dengan hidup kita. Ketika kita menemukan cinta itu merupakan hal yang mendasar, hal yang menjadi DNA dari hidup kita, DNA ya, yang menjadi pusat, menjadi nilai yang paling dasar dalam diri kita. Ketika Allah yang adalah cinta itu memberikan itu kepada kita, maka cinta itu sebetulnya sudah terpatri di dalam diri kita. Sudah ada dalam diri kita, dan itu menjadi sesuatu perjuangan dan pergulatan untuk menemukan cinta itu dalam diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menyangkal bahwa cinta itu sudah ada dalam diri kita. Dan itulah yang harus kita temukan dalam diri kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa akhir hidup kita ya diukur oleh berapa cinta yang kita berikan kepada orang lain. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa in the end of our life we are judged by love. Pada akhir hidup kita diadili, dihakimi oleh berapa besar cinta kita kepada orang di sekitar kita. Jadi tidak ada yang lain, tidak karena saya pastor, tidak karena seseorang jadi uskup, tidak karena seseorang jadi paus, tidak karena seseorang
hebat raja atau seorang pangeran atau seorang presiden apapun. Ya, tapi berdasarkan kasih, dan kasih itulah adalah Allah sendiri. Ya, Allah adalah kasih. Dan kasih itu, dari kasih Allah itu dia berikan kepada kita semua manusia. Jadi seluruh ciptaan kita itu diciptakan karena kasih. Kasih itu melekat di dalam kedirian setiap ciptaan apapun juga. Ya, manusia, binatang, anjing, segala ciptaan, udara, apapun juga adalah bentuk dari manifestasi cinta Allah yang melekat dalam diri kita, dan kita harus menemukan dan berjuang untuk mencarinya. Nah, perjuangan mencari ini berarti apa? Kita menemukan sesuatu yang bukan cinta. Ya. Maka Santo Fransiskus Assisi mengatakan, di mana tidak ada cinta, berikan cinta. Di mana ada kebencian, berikan kasih. Di mana tidak ada damai, kasihlah damai. Di mana tidak ada pengampunan, berikan pengampunan. Ya, jadi ketika kita tidak mengalami itu, ya, dan kita butuh bahwa kita butuh dicintai, butuh disayangi, butuh dikasihi, maka mulailah kita memberikan itu kepada orang lain. Kita tidak menuntut orang lain memberikan itu kepada saya, tetapi saya ketika tidak dicintai oleh seseorang, maka saya memberikan cinta itu kepada orang-orang di sekitar saya yang mungkin membenci saya. Jadi ini teknik cara kita untuk mendapatkan cinta. Jadi jangan menuntut orang mencintai saya. Jangan menuntut ayah ibu kita mencintai kita. Jangan menuntut teman atau pacar atau suami atau Anda atau siapapun mencintai Anda. Ketika mereka tidak mencintai kita, kita belajar mencintai mereka. Kita memberikan cinta itu kepada mereka. Apapun juga perilaku mereka, sikap mereka yang tidak peduli dengan kita, kita berikan. Ya, jadi jangan sebaliknya, jangan kita menuntut mereka untuk memberikan cinta kepada kita karena saya tidak mendapatkan. Tapi berikan itu kepada orang lain tanpa pamrih. Dan itulah yang cinta yang sejati itu tanpa pamrih, bukannya saya minta supaya saya mendapatkan, tidak. Saya mencintai, tidak diberi, tidak apa-apa. Justru itu yang menjadi kemurnian cinta itu begitu. Ketika cinta kita ditolak, ketika pemberian kita ditolak, disitulah makna kemurniannya. Makna sakitnya cinta itu ketika ditolak. Tapi tidak apa-apa. Itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh murni di dalam pengabdian, pemberian diri kepada orang lain. Ketika kita menuntut, ya, ketika kita minta kepada orang lain, maka itu tidak murni lagi. Kita marah, kita kecewakan, tidak ada seorang pun yang mencintai aku. Maka saudaraku terkasih, semoga cinta Anda, cinta saya, dan cinta kepada siapapun juga dalam hidup kita harus murni. Dan tanda kemurnian itu ketika kita ditolak, ketika pemberian kita ditolak, apa yang kita berikan itu ditolak, dan kita tetap bersyukur, berterima kasih atas penolakan itu. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan Tuhan mengajak Anda untuk semakin memurnikan cinta yang kita berikan kepada orang lain. Ya, apapun bentuknya. Semoga ketika cinta kita ditolak, kita tetap mencintai dan tetap mencintai sampai berkali-kali. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga cinta yang Tuhan berikan itu kepada kita. Kita melihat, maka Allah mengatakan, cintai sesama, dan itu bentuk kekudusan. Karena aku kudus, maka Anda juga harus mencintai dengan kekudusan Tuhan. Ukurannya adalah Tuhan sendiri. Bukan ukurannya berapa banyak orang Tuhan berikan kepadaku. Sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, misalnya Jokowi, presiden kita, dihina, dihujat, diperlakukan, diejek. Tapi dia tidak membalas. Dia tidak marah. Dan inilah bentuk cinta yang sejati dari seorang pemimpin yang besar hatinya. Ya, yang mulia hatinya. Siapa kita itu ketika kita tidak marah orang lain menghina dan menghujat kita? Bahkan kita mendoakan orang yang kita
orang yang menghina kita itu. Dan kita lihat Yesus disalib. Bapa berkatilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mengampuni, memaafkan. Tidak menuntut sebesar apapun yang Tuhan minta kepada kita. Dan ini berarti salib. Dan ini berarti pengorbanan. Dan ini berarti sacrifice, pengorbanan, kesakitan. Semoga Anda dan saya tetap mencintai apapun juga ketika cinta kita ditolak. Dan tetap mencintai. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.